peran seorang ayah. Yang pertama, peran ayah ini penting. Kalau di dalam Al-Quran kita akan menemukan dialog antara ayah dengan anak, yaitu dialog Luqman dengan anaknya, dialog Ibrahim dengan anaknya, dialog Yakub dengan anaknya, dan lain sebagainya. Kalau dialog antara ibu dengan anak dalam Quran ada nggak, Bu? Nggak ada. Karena ibu-ibu itu nggak usah diajari Quran, sudah pasti dialog sama anak. Nah, bapak-bapak ini kalau tidak diajari Quran nggak tahu bahwa harus ada dialog sama anak. Maka kita tahu ibu-ibu tugasnya dalam tanda kutip menggantikan Allah. Dulu Nabi Adam diajari apa sama Allah? Kosakata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam isim-isim, kosakata, nama-nama benda. Maka ibu-ibu itu memang harus cerewet. Kalau ibu-ibu kok tidak cerewet, kasihan anaknya. Tidak bisa belajar banyak kosakata. Jadi ini by design, Pak. Ibu-ibu ini cerewet ini by design. Karena memang dia tugasnya mengajarkan kosakata. Bapak-bapak itu mengajarkan konsep paripurna dalam hidup. Enggak usah banyak ngomong, tapi sekali ngomong bobotnya besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Kan itu abot-abot. Bapak-bapak itu enggak banyak bicara, tapi bicaranya berbobot. Maka supaya bapak-bapak ini bisa bicara kepada anak dengan pembicaraan berbobot, meskipun jarang ketemu tadi seperti Ibu di pertanyaan terakhir, usahakan kalau ketemu jadi quality time, meaningful, memorable. Jangan sampai sudah ketemunya jarang, di rumah cuma gelimbang-gelimbung depan TV seharian. Eman-eman waktunya. Jadi kalau tahu bahwa waktu ketemunya itu tidak banyak, maka sekali ketemu harus merancang kegiatan bersama anak si bapak ini, yang kemudian itu mungkin ada bau rujulahnya. Rujulah itu kelelakian, masculinity. Ya kalau dulu naik kuda, mengendarai kuda, ya sekarang sepedaan. Kalau dulu berburu, sekarang memancing. Dan lain sebagainya. Jadi, ada waktu bersama yang dihabiskan antara ayah dengan anak. Di saat itu, di tengah-tengah, sambil mancing, nah, bapak sama ibu itu bukan orang pinter, tapi berharap anak-anaknya jadi soleh dan solihah. Sholatnya dijaga ya nak ya. Udah bapak ngomong gitu aja, itu sudah sangat memorable bagi anak. Powerful. Itu contoh. Makanya kalau ketemu harus dirancang. Ketika tidak ketemu, doanya jangan putus. Bapak-bapak kerja, dumeh kerja, saya kerja juga buat keluarga. Iya, tapi bukan cuma kerja yang dibutuhkan keluarga, doa. Sesekali nelpon, nanyain perkembangan belajar, nanyain hafalan sampai di mana. Nak, bapak pengen dengar dong bacaan sholat kamu, ayo dimulai dari takbir. Saya gitu ya. Itu penting, bapak-bapak untuk menanyakan sedemikian. Meskipun tadi, long distance, tapi bisa telepon, bisa dengerin suara, bisa ngetes bacaan hafalan anak, dan sebagainya itu sempatkan. Setelah tadi menggunakan waktu harus ada quality time. Bagaimana kalau tidak ada sosok ayah? Tidak masalah. Banyak anak-anak yatim, tapi mereka bisa menjadi anak-anak yang berjiwa besar dan bahkan menjadi orang-orang besar. Yang terpenting ibu memberikan edukasi yang benar. Misalnya di anak laki-laki, mungkin bapaknya sudah wafat, ceritakan kebaikan-kebaikan bapaknya supaya anak ini punya kebanggaan untuk meniru kebaikan bapaknya. Bahkan nyuwun sewu, meskipun bapak ibu berpisah, misalnya bercerai, kalau bapak masih punya baik nilai-nilai kebaikan, ceritakan yang baik-baik kepada anak. Ini memang pengorbanan yang luar biasa. Jadi biarkan anak tahu hal baik dari orang tuanya untuk dia lestarikan nilai kebaikan itu. Kalaupun tidak ada bapak, ya wes simbai, tidak apa-apa. Diceritakan
jalur nasabnya ke atas, simbah-simbahi kebaikan-kebaikannya. Itu insya Allah akan menjadi satu suluh panduan bagi dia di masa yang akan datang. Tips amalan khusus untuk anak tentu harus banyak didoakan. Yang kedua, kalau melaksanakan amal ibadah, niatkan juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan anak dan keturunan. Kata orang Jawa, bopo topo anak nompo putu melu buyut katut canggah keserambah. Kalau bapaknya topo, bapaknya itu mujahadah, ya tirakat, prihatin, riyadhah, maka anaknya pasti akan mendapatkan manfaat kebaikan dari situ. Cucunya juga begitu. Buyut dan seterusnya. Saya punya teman namanya Pak Gopar, penjual gorengan, itu puasa Daud nggak putus, tahajud nggak putus. Saya tanya kenapa, gara-gara satu waktu mijeti seorang kiai ditanya, "Lho Par, bapakmu dulu juga tirakat." "Nggih sekedhik-sekedhik Pak Kiai ning mboten rutin. Salat wengi mboten rutin, poso nggih mboten rutin." Terus Pak Gopar penjual gorengan ini jelek ketika Pak Kiainya ngomong, "Lah iya lho Par, bapakmu tirakat saja kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu nggak tirakat, anakmu besok mau jadi apa?" Alhamdulillah anaknya Pak Gopar semuanya hafidh-hafidhah. Barakallah. Jadi ibadah. Beramal soleh, niatkan untuk keluarga. Didik dengan baik, titipkan ke lembaga pendidikan yang jangan hanya melihat fasilitas, tapi lihat integritas para gurunya. Itu yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab.